Halo, apa kabar penonton YouTube? Selamat pagi, siang, ataupun sore. Oke, kali ini saya akan bahas tentang trafo atau transformator. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Jangan lupa untuk loncengnya juga dibunyikan supaya kalian dapat notifikasi dari saya jika saya upload video terbaru. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi kalian. Oke, kita langsung saja mulai videonya. Untuk yang pertama kita akan bahas pengertian trafo terlebih dahulu. Trafo adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik AC. Prinsip kerja trafo adalah berdasarkan induksi magnetik. Energi listrik dapat diubah menjadi energi magnet. Demikian pula untuk sebaliknya, energi magnet juga dapat diubah menjadi energi listrik. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar dari prinsip kerja trafo itu sendiri. Pada trafo terdapat gulungan primer dan gulungan sekunder, dan keduanya terpisah atau terisolasi satu sama lain. Pada saat gulungan primer teraliri arus listrik, maka akan muncul medan magnet yang berubah-ubah pula. Dalam hal ini, energi listrik telah diubah menjadi energi magnet. Dikarenakan gulungan primer berdekatan dengan gulungan sekunder, maka gulungan sekunder akan terinduksi oleh medan magnet tersebut. Sebagai akibat dari medan magnet tersebut, gulungan sekunder akan menghasilkan arus listrik AC. Nah, begitulah adalah pengertian dari trafo itu sendiri. Untuk yang selanjutnya adalah jenis-jenis trafo dibagi menjadi beberapa macam. Mari kita ke penjelasannya. Yang pertama adalah trafo step up. Trafo step up adalah trafo yang lilitan primernya jauh lebih sedikit daripada lilitan sekunder. Prinsip kerja trafo jenis ini adalah menaikkan tegangan listrik AC menjadi lebih besar. Yang kedua adalah trafo step down, yaitu kebalikan dari trafo step up, yaitu jumlah lilitan primernya lebih banyak daripada lilitan sekunder, sehingga arus listrik akan turun. Nah, cara kerja trafo ini adalah menurunkan tegangan AC. Jenis trafo step down ini juga yang paling sering kalian temui di toko-toko elektronik terdekat kalian dan kesayangan kalian. Yang ketiga adalah trafo isolasi, yaitu trafo yang jumlah lilitan primer dan lilitan sekundernya berjumlah sama. Karena prinsip kerja trafo isolasi hanyalah untuk mengisolasi tegangan tanpa menaikkan ataupun menurunkan tegangan, trafo isolasi ini sering digunakan pada rangkaian inverter, yaitu rangkaian untuk merubah arus DC menjadi arus AC dengan besar tegangan yang sama. Untuk yang selanjutnya kita akan bahas trafo toroid atau trafo donat. Trafo toroid adalah induktor yang dibuat pada inti atau core berbentuk lingkaran seperti donat. Jika biasanya induktor berbentuk silinder memanjang, maka toroid berbentuk lingkaran. Biasanya selalu menggunakan inti besi yang juga berbentuk lingkaran seperti kue donat. Nah, salah satu keuntungan induktor berbentuk toroid ini, dengan induksi yang lebih besar,
dan dimensi yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan induktor berbentuk silinder. Juga karena toroid pada umumnya menggunakan inti yang melingkar, maka medan induktornya atau induksinya tertutup sehingga induksinya relatif tidak akan menginduksi komponen lain pada satu PCB. Nah, ini dia adalah kelebihan trafo toroid atau trafo donat dibandingkan dengan trafo yang biasa atau trafo kotak ataupun trafo AI. Yang pertama adalah trafo toroid juga dapat mengurangi 10-15% dengung dibandingkan dengan trafo kotak atau trafo biasa. Nah, yang kedua adalah arus tanpa beban yang dibutuhkan oleh toroid lebih kecil dibandingkan trafo kotak atau trafo biasa pada saat belum ada beban. Yang ketiga adalah trafo toroid lebih tahan dingin daripada trafo kotak ataupun trafo biasa. Yang keempat adalah dapat menghemat pemakaian listrik karena trafo toroid ini memakai inti berbentuk lingkaran atau donat, maka fluknya tidak sebesar trafo kotak atau trafo biasa. Yang kelima adalah medan magnet yang tertutup sehingga medan magnet yang dihasilkan oleh induktor toroid tidak akan mengintervensi perangkat elektronik yang lain. Untuk yang keenam, bentuk fisik yang lebih kecil untuk nilai induksi yang sama dengan induktor jenis yang lain. Dengan demikian, efisiensi tempat pun menjadi nilai lebih dari trafo jenis toroid ini. Untuk yang ketujuh adalah medan magnet yang lebih kuat sehingga induktor toroid dapat menghemat jumlah lilitan dalam pembuatan induktor dengan bentuk toroid. Nah, itu tadi merupakan keunggulan dari trafo toroid itu sendiri dibandingkan dengan trafo biasa dalam bentuk kotak. Nah, dalam trafo juga terdapat inti. Dalam inti tersebut terbagi menjadi dua, yaitu inti besi dan inti ferrit. Berikut adalah gambar inti ferrit terlebih dahulu. Ini dia gambarnya. Nah, yang kedua adalah trafo dengan inti besi. Berikut adalah gambar dari trafo tersebut. Semoga bermanfaat. Saya Gilang Adi Saputra pamit undur diri. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah. Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng notifikasi supaya kalian dapat notifikasi jika saya upload video. Share ke teman-teman kalian dan like sebanyak-banyaknya. Komen di bawah jika kalian ada kritik ataupun saran ataupun video apa selanjutnya yang kalian perlukan, mungkin saya bisa buatkan. Sampai jumpa di lain video and peace.